Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan mudah-mudahan kita semua dibantu oleh Allah untuk bisa terus istiqomah menunaikan ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi yang mulia ini kita akan membahas tema yang kurang disukai sama anak-anak muda. Ya, kalau anak muda kajian temanya mengajar husnul khotimah, yang lain aja Ustad, masih lama katanya. Itu buat bapak-bapak, ibu-ibu yang udah pensiunan aja, gitu katanya Pak. Padahal semua kita pasti mati, betul nggak? Setiap kita pasti mati, dan kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang menghampiri kita. Tadi imam kita baca, masya Allah, relate sekali dengan tema kita. Di rakaat kedua beliau membaca ini, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Rasulullah, sesungguhnya kematian yang kalian selalu menghindarinya. Kita menghindari kematian, enggak ada orang yang menyamperin kematian kecuali para pejuang di medan pertempuran. Mereka menyongsong kematian seperti mereka mengharapkan kehidupan. Tapi secara umum kita pasti takut menghindari kematian. Sakit kita berobat, ada COVID kita jaga jarak, pakai masker, suntik vaksin segala macam. Apa sebabnya itu? Tafirruna minhu, kalian menghindari kematian itu. Tapi kata Allah, fa innahu mulaqikum, seperti dan sejauh sekuat apapun kalian menghindarinya, dia yang akan datang menghampiri kalian. Orang menghindari kematian di bencana gempa bumi, dia justru mati atau meninggalnya terpeleset kulit pisang, bisa saja. Ada seorang sirkus, pemain sirkus di Amerika, dia melakukan yang ekstrim-ekstrim begitulah. Dia terjun di air terjun Niagara itu, dia dimasukkan dalam box kotak begitu, jatuh menimpa batu, tidak mati dia orangnya, patah kakinya, agak sedikit ganggu rahangnya, tapi nggak mati. Begitu terus dia melakukan adegan-adegan yang sangat berbahaya, selamat terus. Rupanya beliau meninggalnya apa? Terpeleset kulit pisang, jatuh, terbentur kepalanya, pendarahan, meninggal. Nauzubillah min dzalik. Ada orang menghindar dari COVID, justru meninggalnya karena yang lain, begitu seterusnya. Jadi kata Allah, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada alimus syahadah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi wasyahadah, kepada Allah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan mengabarkan kembali kepada kita akan apa yang pernah kita lakukan di dunia ini dulu. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita semua di ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Inilah ayat terakhir menurut Ibnu Abbas yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Surat sebagai surat yang terakhir itu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu adalah surat terakhir, bukan ayat terakhir yang diturunkan. Surat terakhir itu. Setelah itu Aisyan Nabiyyu ba'da suratin Nasr haulan ala qauli Muqatil. Setelah turun surat An-Nasr, Rasul hidup setahun. Kalau menurut Ibnu Abbas 2 tahun. Tsumma hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qabil. Kata Ibnu Abbas, kemudian tahun berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat haji. Yang kita kenal dengan haji wada, haji terakhir. Nah, ketika haji itu turunlah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu merupakan SK, ketok palu legal formal Islam sebagai agama. Ya. Kalau sebelumnya Islam sebagai identitas, faktuni muslimin wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim, identitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surat Al-Maidah ayat 3 ini itu sudah ketuk palu, Islam adalah sebagai final agama untuk manusia. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Aisyah ba'daha samanina yauman. Sepulang haji setelah turun Al-Maidah ayat 3, Rasul masih hidup 80 hari. Tsumma nazalat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah 128. Setelah turun surat At-Taubah 128, fa'asha ba'daha khamsatan wa thalathina yauman. Maka Rasul masih diberikan umur oleh Allah 35 hari. Dalam rentan 35 hari ini, thumma nazalat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Al-Baqarah 281. Kata Allah, wattaqu, dan siap-siaplah, takutlah, waspadalah. Apalagi? Akan yauman, suatu hari, turja'una fihi ilallah, kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah, karena setelah itu asya ba'daha wahidan wa ishrina yauman. Kata Ibnu Abbas, Rasul setelah turun ayat Al-Baqarah 281 ini, itu Allah berikan kesempatan hidup 21 hari lagi tanpa ada ayat yang turun setelah itu. Sudah selesai, terakhir. Di terakhir turun adalah siap-siap menghadapi satu hari ketika Allah panggil malakul maut menjemput ajal kita. Itu ayat terakhir tuh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak dari surat An-Nasr ini itu udah siap-siap terus tuh. Siap-siap terus, siap untuk menghadapi hari terakhir. Rasul enggak tahu meninggalnya kapan, ya. Tapi sudah merasa setelah turun idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kepadamu nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Rasul sudah merasa ini adalah detik-detik terakhir dalam kehidupannya. Maka Ibnu Abbas
yang masih kecil ketika ditanya Umar bin Khattab, apa yang kau pahami dari surat ini? Yaitu qurbatu ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nasr adalah informasi dari Allah bahwa Rasul sudah bentar lagi. Sampai para syekh atau orang-orang sahabat-sahabat senior bingung, Ibn Abbas yang masih kecil. Kok bisa surat An-Nasr di situ adalah surat kemenangan, surat pertolongan Allah. Kenapa bisa kau pahami itu adalah panggilan dari Allah bahwa Rasul bentar lagi akan meninggal? Kata Ibnu Abbas, karena kalau sudah menang, sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sudah tersebar, wa ra'aitan nas, kau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, terus tugas Rasul apa lagi? Berarti sudah selesai tugasnya. Kalau begitu, karena sudah selesai tugasnya, maka Rasul akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah turun surat An-Nasr itu, kata Aisyah radhiyallahu anha wardaha, Rasul selalu bermunajat kepada Allah, memohon ampun dan mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Ya Allah. Ya. Kalau kita, di mana tanda-tandanya? Kalau kita nggak ada turun surat begini, Pak. Buat kita, turunnya surat SK pensiun. Mungkin itu udah bentar lagi maksudnya, Pak. Berarti kalau yang belum pensiun masih lama, Ustadz. Bisa lama, bisa sebentar. Tapi kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin. Kalau sudah jatahnya meninggal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tapi secara umum, keseluruhan atau secara global, biasanya yang tua duluan, yang muda belakangan. Benar nggak tuh, Pak? Secara umum, meskipun ada secara khusus orang tuanya masih hidup, anaknya sudah meninggal dulu, ada juga, tapi secara umum seperti itu ya. Sehingga mestinya kita semua selalu menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ini kematian adalah keniscayaan. Surat Al-Jum'ah tadi, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dalam surat An-Nisa, aina takunu yudrikumul maut, dimanapun kamu berada, kematian pasti akan bisa menemuimu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kau bersembunyi di gedung yang menjulang tinggi. Di Dubai, Burj Khalifa itu sampai berapa? 800 meter ya, hampir 1 kilo. Dengan menara yang nangkal petirnya sampailah 1 kilo itu. Mau bersembunyi di gedung itu, kematian nggak bakal salah alamat. Mau bersembunyi di bawah bunker, apa istilahnya? Bunker, benar. Kematian tidak akan salah alamat. Datang malakul maut, masuk dia juga ke situ. Ya Allah. Ini ada pemahaman-pemahaman yang menyesatkan ya, yang dilontarkan oleh Barat. Kiamat dia pahami sebagai akhir dari bumi. Tapi bumi nggak hancur, kecuali hanya bagian permukaan saja. Itu terjadi karena lapisan ozon semakin menipis, lalu benda langit, meteor segala macam itu dia akan menghantam bumi dengan ukuran yang sangat besar. Maka bumi akan terbakar seluruh permukaannya, habis. Apakah semua mati? Enggak. Siapa yang menyelamatkan diri, dia bisa selamat. Caranya bagaimana? Dibuatlah bengker-bengker itu di bawah tanah itu. Sampai dibuat film apa tuh? Greenland kalau tidak salah namanya, atau apa. Jadi dibuat bunker di daerah kutub utara sana. Jadi semua orang nanti itu begitu dihantam oleh benda langit ini, bumi, orang akan berangkat ke sana. Sebelum itu orang akan lari ke sana bersembunyi. Nanti bumi akan hancur, meledak luar biasa. Mereka selamat di dalam itu. Lalu setelah selesai, keluar, bumi sudah rata. Tapi mereka masih hidup. Jadi mereka pikir kiamat bisa dihindari. Atau kalau nggak bisa, ngungsi ke Mars. Nah, sudah mulai tuh. Ya. Dibuat kendaraan ngangkut ke Mars. Di sana dibikin semacam komplek perumahan ya, yang desainnya luar biasa itu. Sudah banyak ditampilkan di media sosial, sudah banyak beredar.
Nah, silakanlah yang coba-coba mau menghindari kematian, apalagi kiamat, ngungsi ke Mars, coba aja. Marsnya juga hancur lebur. Apalagi kalau kita sudah usia-usia sepuh, belum sampai Mars sudah meninggal duluan. Mau bersembunyi di Mars dimanapun, walau kuntum fi buruji musyayyadah yudrikkumul maut, kematian yang akan datang menghampiri kita. Ada peristiwa terjadi kecelakaan pesawat, jatuh pesawat itu, tapi nggak meledak hancur, meledak tapi nggak hancur lebur, nggak hancur berkeping-keping. Ada yang selamat, beberapa orang selamat. Ada seorang gadis kecil selamat dia dari jatuhnya pesawat itu. Dia keluar dengan panik, tiba-tiba mobil pemadam yang mau memadamkan api, yang mau menyelamatkan orang-orang itu nabrak gadis kecil ini. Dia selamat dari kecelakaan pesawat, tapi tidak selamat dari kecelakaan ditabrak oleh mobil. Nauzubillah min dzalik. Kematian akan selalu begitu. Dia tidak akan pernah salah alamat. Bahkan ada sebagian ulama ketika menafsirkan surat Al-Fil itu, tarmihim bihijaratim min sijil. Burung ababil melempari Abraha dengan bala tentaranya itu menggunakan batu sijil. Apa makna sijil? Di antara makna sijil itu adalah sijil, ya-nya dihilangkan, lamnya dikasih tasydid. Apa arti sijil? Sijil itu catatan, tertulis. Jadi batu yang dilemparkan burung ababil itu ada 3, di paruh 1, di kaki kanannya, di kaki kirinya, jadi 3 jumlahnya. Setiap batu itu sudah tertulis nama-nama korbannya. Sehingga burung ababil itu melempar batu, tidak ada satu batu pun yang meleset, semuanya kena. Kenapa? Karena di situ sudah tertulis namanya. Ini akan mengenai sini, ini akan mengenai sini, akan mengenai sini. Nggak ada yang tidak kena, semuanya. Begitulah kematian, sudah ada tertulis namanya itu. Ya, seperti COVID misalnya. COVID itu Allah kirimkan, itu sudah ada namanya. Ini akan mengenai si anu, semuanya sudah ada. Ya. Kalau begitu ngapain kita ikhtiar, Ustaz? Lawan aja sekalian. Ya, silahkan kalau berani. Tapi ikhtiar menghindarkan diri dari kematian itu adalah bagian dari usaha manusia dan masyru', disyariatkan, boleh. Sakit berobat itu syariat. Untuk apa? Supaya ketika kita masih hidup masih ada kesempatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sakit kita berobat, ketika ada bahaya kita hindari. Supaya apa? Supaya kita masih bisa hidup. Dengan hidup itu kita bisa beribadah, kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, kita masih bisa berbakti sama orang tua kita, kita masih bisa membaca Al-Quran, kita masih bisa hadir di majlis ta'lim ini. Ini adalah ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan dan itu masyru'. Terus, wa ma ja'alna li basyari min qablikal khuld. Enggak pernah kami ciptakan manusia sebelummu yang kekal. Ya Rasul, semuanya mati. Afa imitta fahumul khalidun? Apakah jika engkau mati lalu mereka kekal? Enggak ada, semuanya mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini atau di jagat raya ini fan. Fana. Apa itu fana itu? Lawan dari kekal, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tidak mati. Hanya Allah yang kekal. Semuanya pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Ibnu Katsir sebagaimana tertuang dalam kitab Tafsir Quran Azimnya mengatakan yang dimaksud dengan ayat-ayat ini semua adalah bahwa setiap orang pasti akan merasakan kematian. Tidak ada seseorang yang bisa selamat dari kematian, baik dia berusaha lari darinya ataukah tidak. Karena setiap orang sudah punya ajal yang pasti. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Maka Imam Syafi'i mengatakan, yang membuatku heran adalah orang tahu dia pasti mati, tapi nggak pernah menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kayaknya di antara kita nggak ada yang, emang saya mati bakalnya Ustaz? Kayaknya saya enggak deh. Apa mati ya? Enggak deh kayaknya. Ada yang begitu? Nggak ada, semua kita yakin, kita pasti mati. Pasti, semua kita tahu bahwa saya akan mati Ustaz. Tapi kata Imam Syafi'i, yang aneh, dia nggak pernah menyiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang pasti dia ketahui itu. Kita mau berangkat
Alhamdulillah Ustaz, pandemi sudah menurun. Alhamdulillah insya Allah Ustaz, akhir Januari saya akan berangkat umroh misalnya. Dia tahu nih akhir Januari akan berangkat umroh, maka pasti nggak dia mempersiapkan diri? Pasti. Koper dia beli, baju, ibu-ibu apalagi tuh banyak banget dikumpulin. Padahal sampai tanah suci beli baju lagi. Bingung, Ustadz, ini gimana cara bawanya baju saya kebanyakan? Ya gimana? Harus ada yang dikorbankan, harus ada yang dibuang, atau bayar per 1 kilo berapa? 40 real atau berapa ya? Kita sudah mempersiapkan diri, kita ikuti manasik, kita ikuti ini itu segala macam. Karena kita tahu kita mau berangkat umroh, kita mau pulang kampung, kita mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kita tahu kita akan berangkat. Ini pasti kematian. Tapi kata Imam Syafi'i, aneh, kenapa orang tidak menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian? Padahal itu sesuatu yang pasti. Dan kalau sudah mati, dia nggak balik lagi. Kalau kita mau berangkat pulang kampung, mau pergi ke suatu tempat, ada yang ketinggalan, kan masih bisa balik lagi. Sampai kita mau pulang kampung misalnya ke Jawa Timur, baru sampai Cikampek ada yang tertinggal, balik lagi masih bisa, balik lagi, putar balik, ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Apa misalnya? ATM. Nanti gimana kita Pak? Uang Mamat nggak pegang nih, uang cuma sekian, nggak cukup ini Pak. Ayo balik lagi. Tapi kalau sudah kematian datang, malakul maut sudah datang, nggak ada tuh. Aduh ketinggalan sebentar. Apa yang ketinggalan? Saya belum sedekah, saya belum baca Quran, saya belum sholat. Malaikat maut tidak akan pernah mau menunggu. Tidak akan mau menunggu, nggak bisa balik lagi. Maka mesti kita siapkan. Masalahnya kita nggak pernah tahu kapan, di mana, dan sedang apa kita dimatikan. Di rakaat pertama tadi imam kita baca di surat Luqman ya, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Allah lah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Orang nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Jangankan besok, nanti siang apa yang akan terjadi pada kita nggak tahu. Kita masih hidupkah sampai zuhur atau nanti Allah cabut nyawa kita nggak pernah tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan manusia tidak akan pernah tahu di tanah mana dia meninggal. Di sini Allah bilang, dan manusia tidak tahu mata yamut atau mata tamut, kapan dia meninggal. Kenapa? Karena pasti nggak tahu kita kapan meninggal. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak akan pernah tahu di tanah mana dia akan meninggal. Kenapa ini disebut? Karena ada sebagian orang yang merencanakan di mana akan meninggal. Ustaz, saya setelah pensiun ini insya Allah pulang kampung. Kenapa Pak? Ya udahlah Ustaz, saya sudah cukuplah tahu hiruk pikuk Jakarta ini, sudah lelah saya, sudah selesai. Saya mau meninggalnya di kampung aja Ustaz. Mau meninggalnya di kampung. Selesai dia pensiun, pulang kampung. 5 tahun nggak meninggal. 10 tahun nggak meninggal. Sampai terjadi COVID. Sudah landai COVID, sudah mereda. Dia mengunjungi anaknya ke Jakarta. Kena COVID, meninggal di Jakarta. Rencana, niatnya mau meninggal di kampung, kata Allah, enggak, bukan di kampung kau meninggalnya, di Jakarta lagi. Ada salah seorang jamaah di Antasari. Usianya sudah 80 tahun, suaminya, istrinya ya di bawah itulah. Paling selisih 2 atau 3 tahun. Jalannya udah payah sekali, tapi masih bisa jalan. Sebelum COVID, beliau izin nggak ikut pengajian lagi. Ustaz, saya izin nggak ikut pengajian. Kenapa Pak? Saya dan ibu mau berangkat haji tahun 2018 berarti ya. Pokoknya sebelum COVID lah. Masya Allah, luar biasa Pak, saya bilang itu. Semoga Allah lancarkan dan mudahkan. Sama siapa Pak? Berdoa aja Ustaz. Anak-anak nggak ada ikut Pak, karena beliau dan istrinya sudah 80 tahun dan sudah
sudah sepuh sekali, jalannya sudah masya Allah, udah berat gitu ya. Tatapan matanya juga udah, ya maklum lah, udah faktor U kan. Dia bilang, anak saya nggak boleh ikut, Ustaz. Loh, kenapa Pak? Ya anak saya itu ada yang ngotot sih, pengen ikut, pengen menemani orang tuanya, bantu kebutuhan segala macam, tapi kita larang, nggak boleh. Kenapa begitu Pak? Karena kami pengen Ustaz, punya cita-cita, haji itu kan capek, lelah, fisik kami kan udah nggak memungkinkan, sehingga kami berharap mudah-mudahan Allah cabut nyawa kami di sedang haji. Ya mau di Madinah boleh, di Arafah boleh, di Armina lah, Arafah, Muzdalifah dan Mina boleh, di Tanah Haram pun nggak apa-apa. Yang penting kami sedang melakukan ibadah haji dan di situ Allah cabut nyawa kami. Mudah-mudahan Ustaz. Jadi ini pamit izin tidak ikut ngaji dan mungkin pamit terakhir Ustaz. Masya Allah. Meneteskan air mata saya. Niatnya sangat tulus, luar biasa. Ingin meninggal di tanah suci bersama dengan pasangannya. Setelah 2 bulan, beberapa hari, datang lagi, balik lagi, ikut hadir di pengajian. Masya Allah, ahlan wa sahlan Pak, alhamdulillah kami senang Bapak hadir kembali. Ustadz senang, saya nggak senang. Karena saya sudah bercita-cita ingin meninggal di tanah suci, di tanah haram, tapi ternyata Allah belum kabulkan Ustadz. Balik lagi saya ke sini katanya. Masya Allah. Padahal hajinya haji yang plus-plus itu, yang harga 1 Innova itu, untuk menyongsong kematian, dia rela keluarkan uang yang banyak, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan beliau di sana. Tapi insya Allah termasuk orang baik. Insya Allah saya bersaksi beliau orang baik. Lalu sedih, saya bilang, Pak, ini Allah sudah tegaskan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak tahu di tanah mana dia meninggal. Allah nggak sebut kapan meninggal, karena pasti orang nggak tahu dan nggak mungkin bisa merencanakan kematian. Tentang kapan itu. Tapi orang kadang ada yang merencanakan dia mau meninggal di mana. Kata Allah, rencanamu mau meninggal di tanah mana itu pun nggak bisa. Kenapa? Karena yang menentukan kematian adalah aku, dan itu adalah rahasiaku, dimanapun kau tidak akan pernah tahu. Masya Allah. Di mana, kapan, itu urusan Allah. Sedang apa, bersama siapa, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu kapan, di mana, sedang apa, bersama siapa, maka pastikan kita selalu berada di tempat yang baik. Mau di Jakarta kek, mau di kampung kek, mau di mana kek, pokoknya usahakan selalu berada di tempat yang baik. Ketika Allah cabut nyawa kita, terserah dimanapun, yang penting tempatnya bagus. Ya. Mau di kampung, mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di mana, terserah Allah. Tapi cabut mohon nyawaku sedang bermajid di masjid. Insya Allah. Ya kalau udah di masjid ya ngapain lah, insya Allah melakukan kebaikan lah. Ya. Meskipun menghadiri majlis ta'lim mungkin di pojok, di ujung sambil tidur, tapi baik ke tempatnya. Nyindir nih Ustaz. Enggak, ini mah realita, betul begitu Pak. Jadi kalau sudah hadir di majlis ilmu seperti ini, mau di ujung pojok segala macam, kalau kita meninggal itu tempat yang baik, tempat yang kita inginkan. Dalam riwayat Imam Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fil ard yaltamisuna ahla dzikri. Allah itu punya sekelompok tentara malaikat yang, mohon maaf kalau kita mungkin mirip-mirip Satpol PP lah, yang kerjanya itu keliling di atas muka bumi mencari orang-orang yang ngumpul di majelis zikir. Lalu Allah tanya, ngapain mereka itu berkumpul? Mereka membaca ayat-ayat sucimu, mereka menyanjung dan menyebut asmamu. Lalu kata Allah, apa yang mereka minta? Mereka meminta syurgamu. Apa yang mereka takutkan? Nerakamu. Maka kata Allah, saksikan wahai para malaikat, inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan bahwa aku sudah mengampuni mereka semua yang hadir di situ. Lalu kata para malaikat, ya Allah, inna fihim laisa minhum. Tapi enggak semua dengan tujuan yang sama. Maksudnya, ya mungkin ada yang dari awal sampai akhir memegang HP aja HP. Atau ada yang gimana nih mereka ya Allah, dapat ampunan juga atau enggak? Itu protesnya malaikat tuh. Masa Ustaz hadis Bukhari ada main HP? Enggak, main HP-nya saya itu bilang nambahin. Tapi malaikat mengatakannya inna fihim laisa minhum. Ada di antara mereka yang ikut nimbrung tapi enggak ikutan melakukan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Apa kata Allah?
humul julasa la yashqa fihim jalisuhum. Itulah perkumpulan, siapapun kalau sudah ikut nimbrung nggak akan rugi. Artinya apa? Dapat ampunanku juga, insyaallah. Jadi kalau kita meninggal di tempat yang baik, insyaallah itu sudah husnul khatimah. Kapan? Maka selalu kita cari waktu-waktu terbaik. Kalau ada waktu terbaik kita manfaatkan. Maka insyaallah Allah pun akan mewafatkan kita di waktu-waktu yang baik itu. Atau kalau nggak bisa melakukan kebaikan, pokoknya setiap hari selalu ada kebaikan yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa membaca Al-Quran, mudah-mudahan diwafatkan sedang baca Quran. Kalau kita termasuk orang yang terbiasa melakukan sholat sunnah, mudah-mudahan diwafatkan sedang sholat. Nah ini orang sholat enggak, puasa enggak, baca Quran juga jarang. Ya Allah, wafatkan aku husnul khatimah. Gimana ceritanya? Biasakan dulu melakukan kebaikan, maka kita akan diwafatkan sedang melakukan kebaikan. Kalau nggak bisa, minimal berteman sama orang baik. Minimal berteman dengan orang baik. Itu minimal sudah. Saya jarang melakukan kebaikan, Ustadz. Jarang juga berada di tempat-tempat baik. Apalagi waktu-waktu terbaik saya nggak tahu kapan aja waktu terbaik, sehingga nggak bisa memanfaatkan amal-amal baik. Tapi saya punya teman, Ustadz, itu yang baik-baik aja saya temannya sama mereka. Meskipun belum bisa melakukan kebaikan seperti mereka, berteman saja dengan orang baik. Insya Allah orang baik ini, teman kita, kalau dia akan menjadi saksi besok ketika kita meninggal, insya Allah kita termasuk orang baik. Nanti hadisnya kita sampaikan. Maka jadilah kita orang cerdas itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah waktu itu sedang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar. Datang seorang sahabat dari kalangan Ansar, berarti sahabat dari Madinah. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah, tsumma qala, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasul, mukmin yang paling afdal, paling the best, paling mulia di sisi Allah itu yang bagaimana? Apa kata Rasulullah? Ahsanuhum khuluqa. Ini pernah kita bahas. Yang paling baik akhlaknya. Rasul nggak bilang yang paling banyak tahajudnya, yang paling banyak sholatnya, yang paling banyak infak sedekahnya, yang paling banyak baca Qur'annya. Rasul nggak bilang begitu. Tapi ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Meski sedikit mungkin tahajudnya, tapi akhlaknya bagus, itu lebih baik. Mungkin sedikit infak sedekahnya, sedikit baca Qur'annya, tapi akhlaknya bagus, itu lebih mulia dibandingkan yang banyak ibadahnya tapi akhlaknya buruk. Justru dia merasa bangga, sombong, karena saya adalah ahli tahajud, saya adalah ahli puasa Senin Kamis gak pernah lepas, bahkan Daud pun gak pernah tinggal. Sholat Ustadz, di masjid meruya, yang paling nyunah itu cuma saya Ustadz. Yang lain saya lihat apa sujudnya kakinya terangkat, takbiratul ihramnya nggak sampai sebahu. Allahu Akbar. Alah, nggak ngaji itu Ustadz. Tahiyat jarinya diam, nggak digerak-gerakin, nggak sunnah itu Ustaz. Akhirnya apa? Dia merasa ibadahnya lebih baik daripada yang lain, akhlaknya nggak bertambah. Ibadahnya mungkin bertambah, tapi akhlaknya enggak. Maka itu bukan manusia yang paling afdal, bukan orang beriman yang paling afdal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang afdal itu adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Lalu ditanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Terus orang beriman yang paling cerdas itu yang bagaimana? Ini yang paling afdal, ini paling cerdas. Qala, Rasul menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Itulah orang yang paling cerdas. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Tapi bukan cuma mengingat mati doang, tapi enggak mempersiapkan diri. Kata Rasul, dia perbanyak mengingat kematian, lalu dia mempersiapkan persiapan menghadapi kematian dengan persiapan yang terbaik. Itulah orang yang cerdas. Ya Allah Ustaz, tetangga saya sudah meninggal, teman saya sudah pada meninggal. Ya Allah Ustaz, yang seletingan saya sudah pada meninggal semua Ustaz. Masya Allah, bapak doang masih hidup. Iya, saya doang masih hidup Ustaz. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Ustaz, bersyukur saya sama Allah, saya masih hidup Ustaz.
Setiap hari saya ingat kawan-kawan saya Ustaz, ingat tetangga saya sudah pada meninggal semua. Masya Allah bagus Pak. Ayo Pak sholat berjamaah ke masjid. Nah, saya di rumah aja Ustaz aja ke masjid. Ini nginget kematian tapi tidak mau mempersiapkan dengan persiapan terbaik. Ya sama juga bohong, itu bukan yang cerdas. Yang cerdas itu dia ingat kematian, dia sadar tentang kematian, lalu dia berusaha menyiapkan dengan persiapan yang terbaik. Ulaikal aqyas, itulah orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, tapi kata Syekh Albani, hadis ini termasuk hadisnya hasan. Bisa diterima. Taib. Lalu bagaimana Ustaz agar kita husnul khatimah? Kita harus tahu dulu apa itu husnul khatimah. Husnu baik, al khatimah penutupan. Berarti husnul khatimah penutupan yang baik, akhir yang baik. Berarti apa maksudnya? Meninggal dalam kondisi terbaik. Mau di tempat yang baik, mau sedang melakukan kebaikan, di tanah yang baik, di waktu yang baik, dan seterusnya. Nah, itulah diantara makna husnul khatimah. Apa tandanya? Yang pertama, tanda orang meninggal dalam kondisi husnul khatimah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga, insyaallah. Luar biasa tuh. Kira-kira gampang apa susah Pak? Sekarang mah gampang Pak, bener. Sekarang gampang, mudah sekali bilang la ilaha illallah. Bisa. Surga ini mah dapat saya Ustaz, bisa. La ilaha, gampang. Sekarang kita masih sehat, bisa mudah. Tapi kalau sudah sakaratul maut, kematian sudah datang, kerongkongan kita ini sudah tercekik, sulit berkata-kata, pandangan sudah kabur, ketakutan mencekam diri kita, tidak semudah yang kita bayangkan. Ditakin berkali-kali, Pak bilang la ilaha illallah, nggak bisa. Ibu baca la ilaha illallah, kita bisikan ke telinganya dengan lembut, pelan, nggak bisa dia ngikuti. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau orang terbiasa melakukan kebaikan, ketaatan, zikirnya adalah la ilaha illallah, terbiasa sudah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insyaallah ketika kematian datang menyongsong kita, Allah mudahkan lisan ini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ustaz, tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah. Kalimat terakhir apa yang Rasul ucapkan? Ada riwayat ummati, ummati. Tapi riwayat yang lebih kuat itu adalah as-salah. As-salah wa ma malakat aymanukum. Itu lebih sahih. Jadi kalimat terakhir adalah salat, salat. Maksudnya jaga salat wa ma malakat aymanukum. Dan budak-budak yang kalian miliki, jaga itu. Amanah. Masya Allah. Itu kalimat terakhir. Rasul nggak bilang la ilaha illallah. Kenapa begitu? Meninggal yang baik itu adalah malam Jumat atau hari Jumat? Rasul meninggalnya hari Senin. Hari Senin. Kenapa itu Ustaz? Kita sampaikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, sudah dijamin surganya. Sudah dijamin dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul meninggal enggak butuh lagi ucapan ini di akhir hayatnya. Tidak butuh lagi waktu yang terbaik, tidak butuh lagi tempat terbaik. Dimanapun Rasul meninggal, apapun kata-kata terakhir yang Rasul ucapkan pasti masuk surga. Sudah diampuni dosanya. Maka Rasul nggak butuh yang begini-begini. Kita kan belum ada yang menjamin ini. Nggak ada yang menjamin kita pasti masuk surga. Belum ada yang menjamin dosa-dosa kita diampuni. Maka kita sangat butuh di akhir hayat kita ucapan kalimat la ilaha illallah ini. Maka dari sekarang langsung selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan akhir kalami la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan ucapan terakhir yang keluar dari lisan ini sebelum nyawa terlepas dari raga ini, bantu ya Allah supaya ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Dan baiknya Allah Subhanahu wa taala yang disuruh diucapkan la ilaha illallah. Huruf yang semuanya itu adalah lidah. Huruf lidah saja. Enggak ada huruf bibir. Kalau mim huruf bibir. Kalau ada Muhammadur Rasulullah saja, itu susah tuh. Kenapa? Karena orang kalau sudah, mohon maaf, kondisi-kondisi sakaratul maut itu menggerakkan bibir itu susah sudah.
Apalagi kalau mohon maaf, nauzubillah min dzalik, sebelum meninggal dia sakit parah, masuk selang di sini, infus segala macam. Gimana dia mau nyebut mim? Oh, nggak bisa. Tapi ini Allah baik sekali. La ilaha illallah. Bibir terbuka pun lidah bergerak bisa. Sehingga siapapun bisa insya Allah mengucapkan la ilaha illallah selama itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada, saya mau sih bilang la ilaha illallah, cuman ada selang di sini, gimana dong Ustaz? Bisa, karena hurufnya adalah huruf lidah semua. Gerakan saja lidah. La ilaha illallah. Bisa sudah. Insyaallah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, mudah-mudahan bantu kami semua yang hadir di sini agar ketika kami meninggal, kalimat terakhir yang keluar adalah la ilaha illallah. Yang kedua tanda husnul khatimah itu adalah keluar keringat. Mautul mu'min bi'irqil jabin. Kata Rasulullah, kematian orang beriman itu keluar keringat di kening. Jadi kalau meninggal ada keringat di kening, insya Allah itu tanda husnul khatimah. Insya Allah. Ya. Jadi meninggal karena keringat sampai keringatan itu bukan aib, itu justru sesuatu yang baik untuk orang beriman tentunya. Kalau dia orang kafir sih nggak ada urusan. Kalau dia pelaku maksiat, dosa besar, bunuh orang misalnya, auzubillah min dzalik, meninggal sampai keringetan, nah itu disiksa sama malaikat itu. Yang berikutnya ini tadi meninggal dunia pada malam atau hari Jumat. Hadisnya ini riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Syekh Ahmad Syakir mengatakan hadis ini dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi para ulama tetap mengatakan hadis ini bisa dijadikan sandaran untuk fadailul amal. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim yamutu, meninggal, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, aw lailatal jum'ah, atau malam Jumat. Berarti kalau malam Jumat, Kamis malam dari maghrib tuh, Kamis maghrib, malam Jumat, sampai terus hari Jumat sampai waktu maghrib. Ada yang mengatakan hanya sampai asar. Kita ambil yang paling panjang lah, sampai maghrib hari Jumat itu. Apa kata Rasulullah? Illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Kecuali atau melainkan Allah selamatkan dia dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Masya Allah. Jadi kalau meninggal malam Jumat atau hari Jumat, insya Allah kalau itu orang beriman, dia akan terhindar dari siksa kubur. Kata Nabi, kubur ini itu starting point sebelum masuk dalam akhirat. Kalau dikubur selamat, insya Allah di sana pun selamat. Dikubur saja sudah celaka, di sana jauh lebih celaka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau meninggal hari Jumat atau malam Jumat, orang beriman tapi orang muslim, maka Allah akan hindarkan dia dari siksa kubur. Berarti selamat di kubur, insya Allah hari kiamat pun selamat. Masya Allah. Mau Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, sekarang hari apa nih? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu. Enggak berapa hari lagi tuh. 5 hari lagi. Ya tapi jangan Jumat yang itu, Ustaz. Jumat yang mana? Yang terserah Allah lah. Depannya lagi jangan juga. Tapi terserah Allah, tapi jangan, gimana nih? Baik, yang keempat, setelah ini mungkin kita akan buka tanya jawab. Ketika dia disebut syahid selain di medan pertempuran, ya. Jadi kalau dia meninggal syahid, meskipun syahid bukan di medan pertempuran, maka itu termasuk husnul khatimah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyhada'u khamsah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang syahid itu ada 5. Dia di sini 5, dia di sini lain ada tambahan-tambahan. Tapi dia di sini 5. Apa itu? Al-mat'un, orang yang meninggal karena wabah. Covid nih, wabah nih. Kalau dia muslim meninggal disebabkan Covid, insya Allah itu adalah syuhada, termasuk orang-orang syahid insya Allah. Kalau ada saudara kita, keluarga, kerabat, tetangga kita atau jamaah kita, mudah-mudahan kita doakan termasuk yang syahid insya Allah. Yang kedua, mabtun. Apa arti mabtun? Meninggal disebabkan sakit di perut. Apa sakit di perut? Ya macam-macam. Ya liver, ya kanker, ya apa lagi?
Angin duduk di perut atau di mana? Ya. Ya. Angin duduk, gimana cerita itu angin duduk? Nggak tahu istilah medis apa itu namanya. Sering ya orang meninggal angin duduk, Ustaz. Angin duduk. Seram juga ya. Didudukin angin. Sakit di perut, itu termasuk syahid. Ada seorang wanita datang ke Rasul, "Ya Rasul, perut saya sakit banget. Tolong doakan supaya bisa sembuh." Kata Rasul, "Kalau Allah izinkan saya berdoa, bisa saja sembuh ibu. Tapi kalau ibu ikhtiar, cari obat, berusaha, ya, dengan tetap sabar, setiap jeritan rasa sakit dan perih yang ibu alami dengan penuh kesabaran itu akan menggugurkan semua dosa dan kesalahan. Semakin sakit rasa itu, semakin besar dosanya." Begitu ya Rasul? Iya. Kalau saya didoakan oleh engkau dan sembuh, dosa saya berguguran enggak? Ya enggak sembuh. Kalau begitu ya Rasul, saya lebih memilih untuk berikhtiar dengan bersabar, atau bersabar dengan ikhtiar. Coba minum madu, sudah ya Rasul. Coba minum lagi, ikhtiar, pulang. Berobat segala macam. Enggak lama meninggal. Datang sahabat ngasih tahu, "Ya Rasul, ibu-ibu yang kemarin bertanya sudah meninggal." Kata Rasulullah, kalau dia bersabar betul, maka dia meninggal dalam kondisi bersih dari dosa. Kemana dosanya? Ikut berguguran dengan rasa sakit yang dia derita. Masya Allah. Orang beriman sakit itu menggugurkan dosa. Kalau dia sampai meninggal dengan sakitnya, kata Rasulullah, syahid itu. Yang berikutnya wal gharq atau wal gharq. Gharq lah ya. Apa itu? Tenggelam. Kalau dia beriman muslim meninggal di tengah lautan karena tenggelam, insya Allah syahid. Beberapa waktu yang lalu beberapa saudara-saudara kita meninggal di kapal selam itu ya, beberapa orang itu. Nah, kalau dia orang mukmin atau orang muslim, insya Allah termasuk yang syahid. Kata Rasulullah, gharq termasuk syahid. Apalagi sahibul hadam, orang yang meninggal tertimpa sesuatu, entah ketiban batu, benda-benda dari rumahnya jatuh, nauzubillah min zalik. Kalau dia beriman, itu termasuk. Nah, kalau sekarang al-hadam itu bisa saja tabrakan, kecelakaan, benturan dua kendaraan, juga tabrakan, lalu dia nauzubillah min zalik meninggal dalam kondisi itu, maka kalau dia muslim, insya Allah syahid. Banyak banget ya dibuka pintu oleh Rasulullah SAW nih. Yang pertama, meninggal karena taun, wabah, meninggal karena sakit, meninggal karena tenggelam, meninggal karena kecelakaan, dan juga wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang meninggal di medan pertempuran berjuang untuk li'ala'i kalimatillah, itu semua syahid. Nah, kalau mereka syahid, insya Allah terbebas dari siksa kubur, berarti itu tanda husnul khatimah. Maka seorang muslim tetap berhusnuzan kepada seorang muslim. Gak boleh kita bilang, itu banyak dosanya Ustaz. Loh, kok Bapak tahu banyak dosanya? Matinya aja dilelepin di laut kayak Fir'aun. Belum tentu. Ya. Fir'aun memang meninggalnya tenggelam, tapi dia bukan orang beriman, maka dia mati. Atau beriman dia, tapi di akhir kalimatnya udah gelapan, udah mau mati baru amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau begini ceritanya, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun serta Tuhannya Bani Israel. Saya beriman kepada Allah. Memang keluar kata-kata itu dari Fir'aun sebelum ajalnya, keluar itu. Tapi kata Allah, al-ana, sekarang baru kau bilang beriman. Kemarin aja ya nggak diterima, karena sudah yugharghir, nafas sudah terakhir di tenggorokan, setelah itu langsung meninggal. Itu nggak diterima. Ada orang kecelakaan, orang meninggal karena wabah, itu tidak kita bilang, "Wah, ini banyak dosa nih, meninggalnya begini." Nggak boleh. Boleh jadi itu cara Allah menjemput dia dengan syahid ini. Maka kita selalu berhusnuzan dengan saudara-saudara kita yang meninggal. Taib. Sampai di sini, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan atau diluruskan jika saya dikeliru. Falyatafaddal mashkura.